pada hari ini sekitar 205 orang. Jadi demi menghargai teman-teman yang sudah hadir sebelumnya, saya mohon izin untuk memulai sesi kedua pada siang hari ini. Sesi kedua pada siang hari ini akan membawakan materi tentang analisis kurikulum yang akan dibawakan oleh Bu Widi. Oleh sebab itu saya mohon kepada Bu Widi untuk bisa menyampaikan materinya. Waktu dipersilakan. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua walaupun lewat daring. Ya, materi yang akan saya sampaikan ini sebetulnya adalah materi bagaimana pembelajaran di SMK khususnya gitu ya, karena ini sangat berkaitan dengan program pembuatan video. Saya juga sudah banyak melihat gitu ya video-video yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Ini sepertinya ada beberapa yang masih perlu disempurnakan, khususnya di dalam bagaimana menyampaikan. Saya yakin bahwa materi itu sudah sesuai gitu ya, banyak yang sudah sesuai karena memang Bapak Ibu ini kan para ahlinya. Namun dalam penyampaiannya ini yang saya kira masih belum pas karena belum menggambarkan bagaimana proses pembelajaran SMK itu dilakukan gitu. Dan tentunya memang dalam pembuatan video 1000 video ini tentunya memang ada satu ahli materi ya, kemudian kedua ahli dari media ya, untuk biar video ini bagus, dan ahli materi pun ini yang kita tuntut juga selain dia memang menguasai, tapi bagaimana dia menyampaikan gitu ya, menyampaikan ini yang saya kira ini berkaitan dengan standar proses yang harus dilakukan ya, atau harus dikuasai oleh Bapak Ibu semua. Saya kira itu, sehingga dalam tahap ini saya akan menyampaikan bagaimana pembelajaran di SMK. Jadi pembelajaran di SMK Bapak Ibu. Jadi landasan hukumnya ini kita menggunakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional SMK ya, dalam mencetak lulusan. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Lampiran 3 tentang standar proses pembelajaran. Kemudian ditambah lagi saya kira tentang anjuran-anjuran dari Pak Dirjen Diksi ya, tentang ini tentang bagaimana pembelajaran di SMK harus dilakukan gitu. Ya, walaupun ini mungkin belum jadi suatu aturan yang baku, tapi ini adalah suatu arahan gitu, arahan Pak Dirjen yang harus kita lakukan juga ya, berkaitan dengan pembelajaran. Saya kira itu. Mungkin pertama adalah tentang karakteristik pembelajaran di SMK. Ini hanya mengingatkan, saya yakin Bapak Ibu sudah paham, tetapi saya setelah melihat video-videonya kok sepertinya belum gitu ya, belum menyentuh ke situ. Memang ini perlu suatu pengaturan karena memang waktunya juga hanya 10-15 menit, tapi saya kira dalam pembelajaran ini jadi roh gitu Bu, jadi suatu dasar sehingga mungkin nanti Bapak Ibu bisa memilah mana yang mungkin paling tepat sesuai karakteristik dari masing-masing. Bahwa proses pembelajaran diselenggarakan berbasis aktivitas secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Ya, saya melihat memang ada beberapa video yang sudah melibatkan siswa, tetapi betul-betul siswa di situ hanya misalnya ada 3-4, tapi juga pasif gitu, hanya melakukan tanpa ada interaksi, ya, tanpa ada menunjukkan bahwa siswa itu aktif, inspiratif gitu ya, saya kira itu. Kemudian dua, proses pembelajaran juga memberikan ruang untuk berkembangnya keterampilan ABA 21, yaitu ada kreatif, inovatif, ya, berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaboratif, komunikatif, ya saya kira itu.
di video ini juga terlihat sebetulnya ada beberapa dalam membuat roti ya. Saya ada membuat roti, kemudian ada yang dari perikanan, dari budidaya tanaman. Ini juga melibatkan banyak siswa. Tetapi di situ ya itu tadi tidak terlihat bahwa itu ada kolaborasi, ada kerjasama, bagaimana suatu pembelajaran itu didesain untuk bisa menunjukkan bahwa itu suatu kolaboratif kerjasama gitu. Nah ini saya kira sayang sekali sudah melibatkan, tetapi tidak ada gambaran ke arah situ gitu. Hanya dia melakukan pada saat dia mau cuma melihat instruksi dari Bapak Ibu juga cuma diam gitu ya, tidak ada istilahnya diskusi gitu ya, tidak ada dia tanggapan gitu. Saya kira itu. Kemudian prinsip tadi karakteristik ya Bapak Ibu, prinsip pembelajaran di SMK ini pertama adalah menganut pembelajaran sepanjang hayat. Ya, ini terlihat di sini sebetulnya bagaimana siswa itu siswa pembelajar. Jadi sebetulnya dia ingin tahu banyak gitu. Dia tahu banyak, pengen selalu merespon gitu ya, merespon sehingga dia akan terus termotivasi gitu ya. Kita menginginkan seperti itu sebetulnya ya. Terus kemudian ada menerapkan nilai dengan memberi keteladanan, saya kira itu. Kemudian menerapkan pendekatan pembelajaran tuntas. Nah, ini saya kira tuntas. Ini sehingga tuntas dalam arti ini mesti dengan standar-standar yang dimaksud tuntas itu pasti berpendekatan standar. Sehingga saya sih melihat bahwa siswa itu dalam melakukan arahan dari Bapak Ibu ya cuma mau melakukan, tujuannya ini. Tidak ada satu tuntutan bahwa ini loh sebetulnya standar yang akan kita tuju dalam pembuatan roti misalnya ya. Ini adalah standarnya, ini bahan bakunya harus seperti ini nih, karena industri sebetulnya menghendaki seperti ini ya. Jadi saya kira standar-standar kita harus menganut ke industri, kebutuhan industri atau standar-standar dari industri atau mungkin dari konsumen gitu ya. Setelah kita melihat pasar gitu ya, tidak hanya mungkin satu industri, tapi mungkin melihat pasar, kebutuhan pasar, kualitas yang diinginkan seperti apa sih sebetulnya di pasar itu ya. Saya kira itu jadi pembelajaran tuntas itu betul-betul kompeten sesuai standar-standar. Artinya seperti itu, pembelajaran tuntas itu artinya seperti itu. Jadi sebelum kompeten ya mesti harus diulang, sehingga di video walaupun singkat tapi bisa menunjukkan ini yang namanya kompeten itu seperti itu diarahkan. Misalnya pada saat ya, ini sekaligus saya menganikan masing-masing video, pada saat membuat roti misalnya ya, pada saat mengaduk adonan itu, bahwa apa sih standar mengaduk adonan? Mesti adonan harus homogen gitu. Apa yang dimaksud homogen? Nanti bisa terjadi di situ sekaligus. Ini loh yang namanya homogen seperti ini, semuanya jadi satu, tidak ada kelihatan apapun. Itu diperlihatkan gitu ya, diperlihatkan. Terus kemudian siswa juga jadi paham, siswa akan melakukan sehingga nanti bisa seperti itu. Jadi tuntas. Jadi tuntas dalam hal ini adalah kompeten ya, kompeten. Itu ada 3 ranah juga Bapak Ibu, sehingga ada pengetahuan, keterampilan, sikapnya. Nah, di situ terlihat itu, jadi tidak pasif gitu. Saya sih melihat sebagian besar seperti itu ya, yang saya lihat. Mudah-mudahan ada yang lebih gitu, tapi saya pada saat ini masih melihat seperti itu. Kemudian memperhatikan keseimbangan antara keterampilan teknis dan non teknis ya. Jadi jadi arahan Pak Dirjen juga bahwa kenapa sekarang harus menggunakan project ya. Ini memang kita supaya memang ada soft skill, hard skill itu memang seimbang gitu ya. Sebetulnya pendekatan dengan 5M itu juga sudah luar biasa ya, mulai dari M1 sampai M5. Ini kalau konsisten dilakukan oleh Bapak Ibu, pendekatan ilmiah ini ya pasti akan membentuk soft skill dan hard skill ya. Di soft skill contohnya di sana ada misalnya mulai dari mengamati, itu kan sebetulnya di situ juga ada soft skillnya, bagaimana siswa dalam menyikapi dalam pengamatan gitu ya, dalam kerjasama, dalam kreativitas. Mengamati itu tujuannya dia bisa mengamati fakta lapangan, mengamati referensinya, sehingga dengan banyak membaca, banyak mengamati, dia insya Allah akan kreatif. Kita ingin menghendaki anak kreatif, tetapi tidak, dalam pembelajaran tidak mengarah ke situ. Nah itu juga diperlihatkan, bisa diperlihatkan di video, bagaimana misalnya pas diskusi terus nanti dia ada siswa tanya mungkin ke industri gitu ya, ingin banyak tahu dengan industri. Jadi mulai mengamati ini kan artinya begitu ya. Jadi mulai dia mungkin sebelumnya juga diperkenalkan fakta-fakta lapangan ini loh, ternyata di
roti, yang namanya roti banyak sekali jenisnya ini. Roti ini konsumen ini yang dihindaki roti kayak gini, yang konsumen B seperti ini, konsumen C seperti ini gitu ya. Setelah ini ya itu seperti, jadi ada suatu wahana kemudian menggunakan multi sumber media belajar. Saya kira ini juga diperlihatkan bahwa anak belajar tidak hanya dari satu sumber, dari ibu guru, tapi dia juga banyak dari referensi ditunjukkan. Ini kalau kamu baca ini nanti untuk adik ini, indikator ini bisa misal di sini di buku ini, KD ini bisa Bapak Ibu di sini gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebagai fasilitator, Bapak Ibu kan sebenarnya Bapak Guru sebagai fasilitator, kemudian sebagai coach ya dalam hal ini, kemudian sebagai motivator gitu ya. Di SMK kan seperti itu, guru itu sebagai aktivator, motivator ya. Prinsip pembelajaran juga di dalam pembelajaran di SMK ini tentunya untuk bisa melatih anak terampil. Ini dilatih dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang digunakan dalam pekerjaan. Nah, ini tolong buat SOP gitu ya. SOP setiap daerah masing-masing beda-beda, karena di pertanian itu kayak pemupukan sangat dipengaruhi oleh tanah, sangat dipengaruhi oleh tanamannya, sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempatnya. Ini berpengaruh gitu. Jadi SOP masing-masing sekolah pasti beda gitu, sehingga guru yang harus membuat SOP bersama siswa. Boleh bersama siswa kita ajarkan, kita diskusikan, atau mungkin guru mau buat SOP nanti IK-nya ini yang siswa yang bisa menjabarkan. Kita ajak siswa untuk bisa menguraikan. Kalau dia sudah bisa melakukan 1-2 pasti dia akan bisa nanti. Jadi saya kira itu. Jadi memperhatikan permintaan pasar. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan permintaan pasar supaya memang jadi diakui. Kemudian ini dari arahan Pak Winkan, Bapak Ibu, bahwa perkembangan teknologi ya disebut pada dunia usaha dan dunia industri ini mengantarkan kita bahwa kita memang harus berubah gitu ya. Teknologi disrupt di sini kan teknologi yang tadinya ada satu pekerjaan, kemudian mau tidak mau kita harus dengan match dengan indudi ya, sampai istilahnya di Pak Dirjen itu sampai nikah. Artinya apa? Artinya memang betul-betul kita sudah menyatu dengan Dudi, supaya memang Dudi ini betul-betul juga ikut memikirkan, ikut mengembangkan anak kita gitu ya. Kalau sudah nikah kan anaknya jadi anak kita gitu ya, anak bersama gitu ya, istilahnya seperti itu, menginginkan sampai seperti itu. Makanya ada perkawinan istilahnya, supaya betul-betul antara Dudi dengan sekolah itu menyatu. Kemudian ada sekarang kemajuan teknologi industri mengajak kita untuk menerapkan bring industry to school, yaitu bring attitude-nya, bring project-nya, dan bring based learning-nya. Ini seperti itu. Jadi industri dibawalah ke sekolah, baik attitude-nya, baik project-project-nya, baik pembelajarannya, based learning-nya, baik pembelajaran yang bagus ya. Jadi attitude ya, saya kira Bapak Ibu tadi kejujuran dan integritas itu ya, saya kira itu yang soft skill, attitude itu masuk situ yang harus diperhatikan. Kemudian learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Jadi belajar mengetahui, belajar untuk mengerjakan, belajar kemudian menjadi. Jadi itu hidup bersama, itu berkolaborasi. Sepertinya pendekatan kita kan kompetensi ya, ada 3 ranah. Kompetensi itu ada pengetahuan, sikap, keterampilan, ada 5 dimensi. Jadi yang namanya anak, ya ini yang pembelajaran itu sebetulnya lagi 5 dimensi. Jadi kita yang namanya kompeten, pasti dia bisa mengerjakan ya. Kemudian konsep pembelajaran project based ini, karena memang ini yang diharapkan oleh Pak Dirjen, bahwa pembelajaran di SMK itu adalah berbasis project ya. Jadi berbasis project ya. Ini saya kira nanti dalam waktu 10-15 menit bisa mungkin tergambarkan itu, walaupun mungkin singkat ya, bisa diatur ya kalau bisa seperti itu. Proses pembelajaran yang menyatu pada proses produksi ya. Kemudian siswa diberikan pengalaman belajar pada situasi yang nyata dengan suatu industri. Pembelajaran melibatkan seluruh mata pelajaran yang terkait tentunya ya, ya. Siswa belajar mulai dari menganalisis persyaratan produk, jasa, order dari Dudi, perencanaan, proses produksi, evaluasi proses, penilaian hasil belajar,
penjaminan mutu produk, pemasaran, distribusi hingga pelayanan purna jual. Ya, itu saya kira itu. Kemudian sasaran pembelajaran PGPL difokuskan pada potensi sekolah, siswa, dan Dudi untuk menghasilkan produk yang berkualitas, lulusan yang profesional dan mempunyai referensi yang tinggi. Itu adalah yang diharapkan oleh Pak Dirjen bahwa di SMK itu project based learning. Ini sebetulnya ini Bapak Ibu alur project based learning seperti ini. Ya, mulai dari order tadi dari Dudi, mengkaji kesesuaian, ya, kemudian melakukan nanti analisis KD yang terkait. Jadi kita setelah tahu ordernya kayak seperti ini, kita mampu tidak, kita langsung menganalisis KD-KD yang terkait, menyusun strategi pembelajaran, menyusun jadwalnya, strateginya. Saya kira ini sampai proposal ini semua melibatkan siswa, Bapak Ibu. Semua kita harapkan melibatkan siswa supaya memang siswa aktif di sini. Kita ajak diskusi. Ya, cuma nanti dalam menuangkan saya kira kalau hanya 10-15 menit Bapak Ibu bisa ambil mana yang ini, tapi jangan sampai gini videonya itu, karena video ini kan akan membentuk anak pembelajaran di SMK membentuk anak soft skill dan hard skill ya. Terlihatlah di situ soft skillnya seperti apa. Itu yang seperti yang pengen, walaupun mungkin dalam satu rentangan 10 menit 15, tapi terlihat ya, jangan sampai hanya pasif, dan anak harus aktif. Peran guru dalam pembelajaran sebagai fasilitator, sebagai mentor, sebagai coach ya. Saya kira itu. Jadi Bapak Ibu sebagai fasilitator harus menempatkan seperti apa. Bapak Ibu mesti harus menyiapkan perangkat pembelajaran, SOP apa yang dibutuhkan siswa ya. Sebagai mentor, saya kira sebagai pemandu, sebagai coach ya, kemudian sebagai motivator juga saya kira ya. Terus kemudian ada peran siswa, saya kira juga itu mempelajari persyaratan, memahami, menganalisis, menjabarkan SOP dengan instruksi, membagi kelompok-kelompok supaya bisa bekerja sama dan mempresentasikan ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin kita kalau ada waktu kita bisa berdiskusi, karena memang ada beberapa Bapak Ibu yang memang perlu ada penekanan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Habib. Penjelasan Bu Ena. Baik. Terima kasih Pak Habib. Terima kasih Bu Widi, mohon maafnya ada kesalahan. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih Ibu dan Bapak sudah menanggapi ajakan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan untuk menyampaikan video pembelajaran. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting sebagai kritisi video pembelajaran dari kacamata pengamat. Maaf, ini ada salah ketik. Jadi saya menempatkan diri sebagai pengamat. Bukan ahli gitu ya, tapi yang mengamati video Ibu Bapak sekalian. Baik, yang pertama yang kita perlu paham secara mendasar, siapa yang akan menonton video pembelajaran yang Ibu Bapak? Yang akan menonton video pembelajaran Ibu Bapak tentu saja utamanya para siswa, juga mungkin guru-guru lain. Tapi bukan hanya siswa Ibu Bapak di sekolah Ibu Bapak, tetapi yang akan menonton adalah siswa di seluruh Indonesia, siswa SMK secara luas, juga masyarakat yang ingin belajar tentang hal-hal yang Ibu Bapak sajikan dalam video. Dan yang Ibu Bapak juga perlu ketahui, yang akan menonton video pembelajaran ini antara lain juga masyarakat yang notabene adalah masyarakat dari industri. Ketika mereka menonton video pembelajaran, mereka akan mengatakan, wah, SMK hebat sekali, pembelajarannya luar biasa. Ketika video yang Ibu Bapak produksi adalah video yang benar-benar seperti tadi dijelaskan oleh Bu Widi, menggambarkan hal-hal standar yang mendekati kondisi yang sebenarnya di industri atau di dunia kerja. Tetapi apa yang terjadi kalau video tersebut tidak sesuai dengan harapan industri? Barangkali industri akan mengatakan, pantesan lulusan SMK nggak bisa kerja,
pantesan lulusan SMK nggak siap menghadapi tantangan di industri. Orang aktivitas prakteknya aja seperti itu. Itu yang ibu bapak harus bayangkan sejak awal. Itu hal yang mendasar yang ibu bapak harus pahami. Yang berikutnya, kita harus bisa menjawab pertanyaan. Video pembelajaran ini tentang apa dan bagaimana, bukan tentang siapa. Sehingga kita tidak mengutamakan pada siapa yang harus tampil di dalam video tersebut. Ini hal yang penting, Bapak. Apa dan bagaimana? Tadi ketika Ibu Budi mengatakan, oh campuran harus homogen. Homogen itu seperti apa? Homogen itu yang bagaimana sih? Oh, homogen itu yang tercampur semua bahan menjadi satu, tak terpisahkan sehingga sudah tidak terlihat unsur aslinya atau unsur asalnya, misalnya seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami, sehingga video ini bukan ruang pamer pribadi, bukan tempat untuk menunjukkan siapa saya, tetapi lebih ke apa dan bagaimana. Beberapa catatan yang kami telah identifikasi di Bapak. Yang pertama, banyak video yang kurang memperhatikan budaya kerja. Yang pertama terkait dengan keselamatan kerja. Aktivitas di ruang praktek kesehatan misalnya tidak menggunakan masker. Di tempat yang kotor tidak menggunakan sepatu boot, misalnya seperti itu. Kami menemukan itu, Ibu Bapak. Jadi tolong diperhatikan sekali bahwa keselamatan kerja menjadi hal yang utama di dunia kerja. Yang berikutnya perilaku kerja, sikap, kepresisian dan sebagainya. Kalau misalnya ada di kompetensi-kompetensi tertentu untuk melakukan aktivitas tertentu, itu ada standar sikap yang ditetapkan. Misalnya kalau di teknik itu memikir itu posisinya seperti apa. Nah, perilaku kerja ini juga tergambar dari misalnya masih banyak ruang-ruang praktek yang kursi-kursinya itu kursi plastik yang di warung-warung, Ibu Bapak. Itu jelas tidak ergonomik. Jadi sekolah memang harus melakukan upaya. Kalau sekolah punyanya itu jangan pasrah, Ibu Bapak. Tapi Ibu Bapak bisa melakukan dengan cara meminjam di tempat lain untuk yang standar. Begitu ya. Jadi perhatikan perilaku kerja. Yang berikutnya pakaian kerja. Jadi aktivitas kerja harus menggunakan pakaian kerja. Ironisnya, Ibu Bapak, siswanya semua mengenakan pakaian kerja lengkap, tapi gurunya tidak. Nah, pakaian kerja ini bukan memukuli siswa saja, Ibu Bapak, tetapi mereka kan sudah ada ketentuan, Ibu Bapak. Saya sering mengunjungi SMK itu, di pintu-pintu ruang praktek atau pintu bengkel itu sudah tertulis yang masuk harus mengenakan pakaian kerja dan sebagainya. Jadi tolong ini diperhatikan dan menjadi bagian dari keutamaan supaya kita tidak ditertawakan oleh industri, supaya industri tidak mundur ketika akan merekrut anak-anak kita. Dan yang berikutnya, perhatikan juga karakteristik pekerjaan. Setiap pekerjaan ada karakteristiknya, ada perilaku-perilaku yang khusus yang harus diterapkan, ada lingkungan-lingkungan khusus yang harus disiapkan, itu harus tergambar. Misalnya begini, ada di lab kimia, tapi kotornya minta ampun. Kita bisa kebayangkan kalau lab kimia kotor misalnya, apakah tidak memberikan semacam persepsi kepada anak-anak. Kita tidak khawatir bahwa bahan-bahan yang kita gunakan itu tercampur dengan debu yang ada di kelas kita misalnya atau di lab tersebut. Nah, hal-hal seperti ini
tolong menjadi perhatian bagi ibu dan bapak sekalian. Karena apa? Video ini memang nanti akan namanya direktorat, nama ibu dan bapak akan tercantum. Nanti akan ya, oh seperti itu ternyata mindset kita, gitu ya. Yang berikutnya, perhatikan kebersihan lingkungan kerja ibu bapak. Bersih, baik lantainya, dindingnya, meja, jendela, wastafel dan lain-lain. Yang bersih. Jadi tunjukkan juga SMK itu lingkungannya bersih. SMK bekerja di tempat yang bersih. Jadi jangan kita pajang-pajang 5R, rapi, bersih, rajin, rawat dan seterusnya. Tapi ternyata lingkungan kita tidak bersih. Menemukan banyak sekali di video yang lantainya kelihatan kotor, dindingnya kelihatan kotor. Kalau kita memang akan melakukan syuting di situ, pilih yang dindingnya bersih supaya pengambilan gambarnya bisa pas. Yang berikutnya, singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Saya tidak mengerti apakah juru kamera itu tidak melihat atau ibu dan bapak pada waktu menyaksikan video itu memandang cukup ketika ada seorang siswa menunjukkan praktek lalu di kolong mejanya itu tersorot ibu bapak. Ada lamp, ada galon, ada tabung gas, lalu sikat yang tidak dipakai. Kami sampai menunggu kapan ya sikat itu dipakai. Kenapa sikat itu ada di situ? Serius ibu bapak, kami sampai mengamati segitu detailnya. Terus kursi-kursi di belakang itu terbalik dibiarkan saja dan itu kesorot di dalam video. Terus ada keranjang yang entah isinya apa, itu ada di kolong di pojok sana yang terlihat. Dan itu benar-benar sangat terlihat. Jadi ibu dan bapak, nanti kalau videonya itu mohon maaf dikembalikan kepada ibu bapak untuk dicek ulang, mohon ibu bapak legowo. Karena kami ingin mengangkat nama ibu bapak, kami ingin mengangkat nama sekolah, kami ingin mengangkat nama SMK, supaya benar-benar SMK itu dapat mencerminkan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Jangan asal-asalan. Nanti jangan sampai orang bilang, ya terang aja lulusan SMK seperti itu. Lihat video pembelajarannya, tempat kotor, berantakan. Itu kami tidak hiperbolik ya, kami benar-benar melihat itu, menyaksikan itu. Yang berikutnya, suasana kelas yang bersih dan segar, suasana kelas ataupun ruang praktek begitu ya. Kami juga melihat papan tulis yang coret-coretan yang sepertinya kotorannya itu tidak bisa dihilangkan. Kenapa tidak dibersihkan lebih dulu? Kursi-kursi ini bukan terbaik tapi terbalik. Harusnya dipindahkan dulu atau ditempatkan secara tepat sehingga tidak mengganggu pemandangan, tidak mengganggu video itu sendiri. Kalau anak-anak sekarang bilang apa yang ada di sekitar peragaan itu bisa menimbulkan salah fokus sehingga orang lebih memperhatikan hal-hal di sekitar itu daripada memperhatikan aktivitas-aktivitas itu sendiri. Jadi jangan alat peraga ini atau video pembelajaran ini menjadi alat ganggu belajar atau alat ganggu mengajar. Ini kan akan menjadi alat bantu mengajar. Ya, ibu bapak mohon ya saya memang tidak lembut seperti Bu Widi, tapi saya menyampaikan dengan keras gitu. Tapi kami ingin ibu bapak memperlihatkan bahwa ibu bapak itu terbaik, sungguh-sungguh terbaik, mewakili sekian banyak guru. Yang berikutnya, peragaan tidak harus oleh guru dan siswa yang bersangkutan. Ibu dan bapak, peragaan di dalam video ini atau siapa yang memperagakan dalam video ini tidak harus ibu atau bapak guru yang bersangkutan.
ketika akan mengajar misalnya peternakan harus guru peternakan, kalau akan mengajar kimia harus guru kimia, enggak juga gitu, karena peragaan bisa oleh talent. Siapa tahu karena talent dia sudah berpengalaman dengan kamera dan dia justru bisa memperagakan lebih ekspresif dibanding ibu bapak guru yang mungkin agak kenal kamera, sehingga berbicaranya juga jadi kagok dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ibu bapak, mohon maaf sekali, ini saya harus katakan bahwa video pembelajaran ini bukan ruang fashion, karena kami menemukan yaitu sekali lagi siswanya semua pakai pakaian praktek, gurunya tidak. Kami sampai wah ini ibu gurunya atau bapak gurunya ini udah beli baju yang terbaru ini ya untuk tampil gitu. Lalu mohon maaf ibu bapak ya, ada contoh kalau ini kebetulan ibu atau bapak yang sedang mendengar, misalnya ada kegiatan praktek di kebun, prakteknya itu memangkas ranting-ranting coklat kalau nggak salah. Coklat ya. Apa yang terjadi? Siswanya semua memakai pakaian Praktek. pakaian praktek lengkap, bercelana panjang, pakai sepatu boot gitu ya. Tapi mohon maaf, ibu gurunya memakai gamis berwarna putih, lalu kerudungnya panjang. Apa komentar kami sebagai pengamat? Itu nggak takut nanti gurunya sakit? Ini di kebun loh, kenapa kok pakai gamis warna putih? Ya, kalau misalnya ibu, mohon maaf kalau ibu saat ini menunjukkan juga itu dalam meeting ini, karena paham ibu harus menggunakan pakaian berwarna putih, dan untuk keterampilan praktik ini, ibu bisa minta tolong orang lain memperagakannya sebagai guru. Siswa memegang buku hanya dipegang, bahkan dipegang diletakkan dengan meletakkan tangannya di dada. Jadi bukan bukunya dibuka untuk mencatat, itu tidak. Jadi kalau guru sedang memperagakan, siswa mencatat, itu ada komunikasi, walaupun komunikasi non verbal, gitu ya. Nah, jadi harus tunjukkan komunikasi. Ketika guru memperagakan, guru bisa menunjukkan misalnya, ini salah satu contoh mengukur suhu gitu ya. Ketika mengukur suhu, mengapa alat mengukur suhu harus diletakkan dengan posisi demikian? Apa dampaknya apabila posisinya tidak tepat? Itu kan bisa sambil berkomunikasi. Jadi guru jangan sibuk sendiri, siswanya hanya menonton. Itu dilihat juga nggak nyaman, dan itu memperlihatkan dengan cara seperti itu kita masih mendorong peserta didik itu tidak menggunakan seluruh inderanya, tidak menggunakan seluruh potensi dirinya. Kalau mereka sambil mencatat, mereka boleh bertanya. Misalnya ketika guru sudah memperagakan, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai cara mengukur suhu ini? Bisa terjadi diskusi di situ. Ini kami lihat betul dari video yang ibu bapak sudah tampilkan. Kami tidak ingin menunjuk atau menyebutkan ini dari mana gitu. Tapi saya rasa ibu dan bapak menyadari apa yang terjadi dengan video ibu bapak sendiri. Nah, tadi seperti dikatakan oleh Ibu Widi, bahwa prinsip pembelajaran itu harus interaktif. Ada interaksi antara siswa dengan guru. Mungkin antara siswa dengan alat, antara siswa dengan bahan, itu berinteraksi. Siswa boleh memegang, boleh melihat. Jadi tidak hanya ditunjukkan saja dan mereka menonton dengan pasif, dengan ekspresi yang mohon maaf melongo gitu ya, dan sadar kamera kalau sedang disorot. Mestinya menunjukkan sadar kamera bahwa mereka sedang beraktivitas dan mereka sedang direkam karena beraktivitas. Yang berikutnya inspiratif. Inspiratif artinya apa? Bahwa penyajian itu memberi inspirasi kepada yang menonton untuk melakukan sesuatu
sesuai dengan kaidah yang benar. Memberi inspirasi kepada penonton atau kepada yang melihat untuk memperagakan atau mempraktekkan. Yang berikutnya menyenangkan. Ibu dan bapak tolong didorong siswanya, dimotivasi, tunjukkan mereka tuh belajar dengan gembira, jangan tegang. Jadi justru menggambarkan video ini banyak sekali ketegangan, gurunya tegang, siswanya tegang, sehingga kita kayak nonton gambar hidup gitu. Jadi hanya jalan aja. Yang berikutnya menantang, artinya apa? Memberi kesempatan mereka untuk mencoba, memberi kesempatan mereka untuk berlatih, memberi kesempatan mereka untuk menjawab pertanyaan. Ini juga bagian dari komunikasi dan memotivasi, membuat orang ingin menyaksikan, mengulang. Nah, oleh karena itu perlu hal yang menarik. Itu saja Ibu Bapak, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Habib. Mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, pemateri berikutnya sudah hadir ya di tengah-tengah kita ini, Bapak Ari Agung Wicaksono. Beliau ini selain juga sebagai tim pengembang kurikulum kami ya di bidang broadcasting dan film, beliau juga praktisi juga sih, sudah banyak pengalamannya dalam bidang media, multimedia. Beliau juga tim juri kami gitu ya. Pada sore hari ini mungkin Pak Ari akan menjelaskan lebih teknis gitu ya, pembuatan video, atau mungkin ya video itu mestinya kayak gimana sih gitu ya, bagusnya yang enak dilihat seperti apa gitu ya. Jadi untuk sesi terakhir ini saya serahkan ke Pak Ari. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu ke depannya. Pak Ari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kami ucapkan pertama kali selamat ya kepada yang terundang di sini, merupakan pemenang sayembara untuk 1000 di sini. Jadi saya salut kita semua membuat video pembelajaran untuk anak bangsa di negeri ini. Ya, yang saya hormati Ibu Widi dan Ibu Endang, mohon izin juga Mas Habib, saya share videonya ya, biar saya share presentasinya ya. Ya, silakan Mas. Sudah lihat ya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Barangkali di sini juga ada teman-teman broadcast juga semuanya. Nanti kita sifatnya sharing aja. Jadi ini kalau di bidang produksi audiovisual itu serba dinamis dan perkembangan juga dinamis sekali. Jadi lebih baik kita sharing aja. Apabila misalkan saya kurang pas, saya juga siap untuk diberikan masukan. Intinya kita saling melengkapi aja biar hasilnya video kita nanti bisa bagus. Ya, yang saya angkat di sini adalah teknis produksi audiovisual untuk video pembelajaran. Yang pertama, ini saya akan mendahului dengan makna dulu. Makna video pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Nah, ini saya garis bawahi karena ini adalah video pembelajaran dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran, sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Nah, ini kenapa kita memakai media audiovisual, media video, mungkin ada yang menggunakan animasi. Ini tujuannya kita membuat media pembelajaran itu lebih mudah dan menarik. Syukur-syukur ini menyenangkan. Artinya kita misalkan siswa itu tertarik, mereka menonton berulang-ulang, akhirnya mereka menjadi paham untuk materi yang disampaikan. Nah, saya akan membagi tahapan produksi. Tahapan produksi ini pada umumnya sebenarnya 3 ya, produksi pasca. Tapi di sini saya lebih lagi membagi ke tahap yang pertama adalah development. Jadi Bapak Ibu yang saat ini naskahnya itu sudah refleksi di sini, itu berarti sudah melalui tahap development ini. Nah, berikutnya kita akan istilahnya membuat tahap praproduksinya. Ya, berikutnya nanti akan bagaimana kalau praproduksi mungkin
saya lebih menyampaikan kepada tips dan triknya aja ya, atas pengalaman saya dan teman-teman juga produksi di sini. Kemudian pasca produksi dan eksebisi. Ada eksebisi di sini, kemarin sempat disampaikan bahwa nanti video pembelajaran di sini akan juga tayangkan di sebuah media televisi atau mungkin di website atau di berbagai media. Ini adalah tahap eksebisi. Jadi sekali lagi karya kita nanti akan ditonton oleh banyak orang. Seperti itu. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana tahap development di sini. Tahap development adalah tahap pengembangan yang konsep disusun menjadi bentuk naskah. Jadi barangkali Bapak Ibu sekalian sudah membuat konsep ya di sini. Pasti sudah punya pegangan konsep video yang akan dibuat nanti. Nah, tapi konsep itu harus dikembangkan menjadi bentuk naskah produksi karena kita akan memproduksi video audio video ya, audio visual ya. Jadi bentuknya naskahnya nanti naskah operasional untuk produksi audio visual. Nah, diawali dengan ide. Jadi ini Bapak Ibu sekalian sudah punya ide di sini ya. Ide ini akan dikembangkan menjadi akan kita riset dulu. Makanya karena ini berkaitan dengan kurikulum, dengan materi, dengan perkembangan di bidang industri dan sebagainya, ini harus kita riset. Artinya nanti video yang akan kita tampilkan, kita produksi itu benar-benar mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi industri saat ini, kondisi lapangan seperti ini, dan kondisi real, intinya seperti itu. Nah, baru kemudian kita kembangkan menjadi naskah produksi. Nah, berikutnya riset. Saya mengamati bahwa video pembelajaran ini tak ubahnya seperti membuat karya video dokumenter ya. Jadi kuncinya adalah riset. Yang kita tampilkan adalah realita atau kenyataan, bukan karya fiksi atau rekayasa. Meskipun misalkan ada kembangannya diselipi dengan drama dan sebagainya, itu nggak masalah, tetapi apa yang kita sampaikan itu adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita harus risetnya secara benar. Sekali kita menyampaikan sesuatu yang kurang tepat, itu maka akan membentuk kesalahan yang secara menimbulkan efek domino, artinya merembet ke berbagai banyak hal. Makanya sebenarnya membuat video pembelajaran itu tak ubahnya seperti dakwah, gitu ya, dakwah atau syiar. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa riset merupakan tahapan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dengan narasumber. Narasumber itu bisa dari guru, murid, dan atau tim ahli lah dari sekolah, dan bisa juga kita menggandeng Iduka. Kemudian kita juga mencari informasi itu dari media. Media itu bisa didapatkan dari buku, video, dan referensi-referensi lainnya yang istilahnya bisa mendukung untuk menguatkan materi video kita nanti. Jadi fungsinya adalah untuk mendapatkan sisi yang benar-benar menarik sebagai materi yang siap diproduksi. Nah, dalam riset kita juga perlu diketahui rencana segmentasi penontonnya. Apakah video ini ditonton oleh segmen remaja? Kalau anak SMK pastilah remaja. Bagaimana selera-selera mereka, kesukaan mereka? Artinya kalau misalkan kita bisa tahu segmentasi penonton kita, itu seleranya bisa kita dapatkan, gitu ya. Berbeda juga kalau misalkan kita membuat pembelajaran untuk anak TK, untuk anak SD, itu pasti nanti kemasannya pasti juga ikut berbeda. Jadi kita harus paham bahwa kita akan membuat segmentasi penonton, terutama membuat video pembelajaran kepada segmen anak-anak SMK atau remaja, bahkan untuk guru-gurunya juga. Jadi ini akan mempengaruhi banyak tentang kemasan video yang akan kita buat nanti. Ini fungsinya riset seperti itu. Itu kita baru masuk tahap praproduksi. Jadi itu tadi masih tahap development, pengembangan konsep naskahnya itu. Kita produksi. Nah, langkah
langkah berikutnya adalah kita akan menyusun shopping list atau short list sebenarnya. Nah, kemudian menyusun jadwal produksi. Nah, tentunya sudah ada deadline ya dari tim panitia kapan karya kita akan dikumpulkannya nanti. Kemudian melakukan perizinan, ini juga hal yang penting, jangan sampai nanti ketika produksi itu banyak permasalahan di lokasi. Kemudian merencanakan kebutuhan artistik, menyusun anggaran produksi, dan melakukan latihan. Baik, akan saya sampaikan poin tersebut. Nah, ini kita ketika sudah naskahnya sudah ada, kita bagi menjadi outline tadi, kemudian menjadi naskah produksi, kita breakdown menjadi short list atau ada yang mengistilahkan director shot atau shooting list atau shooting script, sama aja fungsinya. Intinya ini adalah bagaimana ketika seorang sutradara itu ketika membaca naskah, dia bisa menginterpretasikan naskah itu ke dalam perencanaan audiovisualnya nanti. Jadi paling tidak di sini ada identitasnya, programnya, timnya siapa nanti yang akan memproduksi itu. Nah, sama tabel kolom-kolomnya itu cuma agak lebih mendetail di sini. Ini misalkan saya ambil contoh di segmen 2. Segmen 2 ini ada di scene 1, shot 1. Kemudian lokasinya di mana, apakah interior atau eksterior. Ini mirip seperti indoor atau outdoor karena ini berkaitan dengan nanti penataan pencahayaan juga. Nah, yang terpenting di shot list adalah kita harus memiliki konsepnya depth of shot atau framing. Nah, kita rencanakan lokasinya di mana dan video nanti gambarnya seperti apa, terus kemudian audionya seperti apa nanti. Kira-kira durasinya ketika kita ambil gambar itu berapa detik atau berapa menit atau berapa, itu sudah kita harus rencanakan di director shot atau shot list atau shooting list. Nah, misalkan ini saya ambil di segmen 2 untuk pembukaan di segmen 2-nya. Misalkan saya breakdown, kalau misalkan naskahnya kan panjang sekali, kita bagi menjadi 2. Jadi ada dekupase. Otomatis kan kalau misalkan ada host tuh kemampuannya menghafalkan juga ada yang minim ya, harus kita dekupase, istilahnya dipotong-potong gitu ya. Nah, kita bagi misalkan diawali dengan long shot. Long shot itu adalah shot yang kelihatan dari atas kepala sampai bawah kakinya itu. Nah, kemudian lokasinya di mana di lab fotografi. Kemudian ketika posisi long shot ini, si host ini ngomong dari kalimat apa sampai kata apa yang terakhir. Misalkan, halo viewers, untuk membuat Instagram yang keren dan menarik, followers tentu saja biasa bikin akun Instagram. Nah, cut gitu. Memang terkadang kami sosolan gitu lah ya, ngomongnya belepotan lah gitu. Itu terkadang seperti itu harus kita ulang lagi pengambilan gambarnya. Itu makanya sebenarnya ketika ada tulisan kayak clapper itu ada scene shot sama take gitu ya. Jadi harus ada yang mencatat nanti ketika shooting itu ada mencatat hanya kamera reportnya ya. Nah, kita rencanakan ini durasinya 8 menit. Jadi kita hitung ini audionya berapa. Nah, kemudian kita pecah lagi di kalimat berikutnya, kita mengambil gambar ukurannya MCU. MCU itu segini, antara batas kepala atas kepala sampai atas dada. Nah, kemudian kalimatnya seperti apa? Seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu dicoba bagi kalian semua. Sebagainya. Jadi harus ada dekopan, cut to cut-nya. Nah, berikutnya yang terlebih penting juga adalah menyusun jadwal produksi atau metrik produksi. Di sini tentunya ketika kita produksi itu pasti ada yang namanya deadline. Jadi caranya menyusun jadwal produksi itu tentukan atas deadline kita. Kapan sih? Misalkan 21 Desember gitu ya. Nah, baru kita mundur
kegiatan yang kita lakukan itu apa aja. Misalkan ini contoh saja ya, misalkan ini kita butuh 5 hari editing, 3 hari produksi, dan selebihnya di praproduksi. Praproduksi itu memang membutuhkan waktu cukup ya, jadi bukan berarti terus naskah selesai tiba-tiba syuting gitu aja. Banyak hal yang perlu kita siapkan, misalkan koordinasi guru dengan pembimbing, studi, misalkan riset, susun naskah, dan produksi, menentukan kru dan pemain, dan yang terpenting latihan dan sebagainya. Itu harus kita prepare atau kita siapkan di praproduksi. Jadi nggak asal kemudian spontan ngambil gambar, harus melalui perencanaan yang baik pula. Jadi seperti itu, kita tentukan deadline, kemudian ini kan sudah masuk tanggal 4, berarti sampai tanggal deadline ini berakhir, berarti apa langkah-langkah berikutnya? Nah, berikutnya ini masuk kita produksi. Tadi yang disampaikan oleh Bu Endang tadi, sebenarnya tak ubahnya adalah yang disampaikan adalah perencanaan kebutuhan artistiknya. Lokasinya di mana, kemudian peralatan yang dibutuhkan, peralatan praktek misalkan yang dibutuhkan apa, kostumnya apa, make upnya apa, itu harus juga direncanakan, di breakdown, ya. Seperti itu. Tadi sudah banyak sekali masukan-masukan dari Bu Endang itu sebenarnya adalah untuk merencanakan kebutuhan art. Harus direncanakan, jangan spontan. Misalkan labnya kotor dan sebagainya, harus dibersihkan. Bangku-bangku berserakan itu juga harus dirapikan pula. Seperti itu. Nah, kita masuk teknis produksinya. Jadi kita mulai produksi ceritanya. Yang pertama adalah penataan cahaya. Cahaya ini penting. Jadi bukan berarti kita ngambil gambar dulu, enggak. Kita lihat kondisi pencahayaan. Pencahayaannya itu cukup apa enggak, pas atau enggak, gitu ya. Nanti akan saya sampaikan lebih detail lagi. Kemudian penataan kamera, ini juga harus ada perencanaan juga, blockingnya dan sebagainya. Kemudian perekaman suara di lapangan, merekam narasinya atau voice over, terus kemudian memilih ilustrasi musik. Ini karena banyak terjadi ya, videonya bagus tetapi ternyata di-blok sama YouTube karena musiknya ngambil dari punya orang lain gitu. Ini sayang nanti. Oke. Yang pertama akan saya sampaikan tentang penataan cahaya. Yang pertama adalah pastikan kualitas pencahayaan itu subjek cukup. Jangan sampai under. Kalau under exposure ya sebenarnya, terlalu gelap, kemudian kita paksakan, itu gambarnya akan menjadi oral atau pecah atau bintik-bintik. Kalau kita mengambil misalkan lewat HP aja nggak kelihatan ya. Tapi ketika kita edit menggunakan layar yang monitor agak besar, itu terlihat sekali grainnya atau bintik-bintiknya. Itu akan mempengaruhi kualitas gambar. Ya. Kemudian ini kalau temperatur atau suhu warna. Suhu warna ini usahakan sama. Ini perkecualian ya. Ini kan tadi saya melihat di ruangan ini cahayanya minim. Akhirnya saya buka korden jendela. Yang dimaksud suhu warna di sini ada dua karakteristik cahaya. Itu yang pertama itu tungsten, seperti lampu dop, lampu bohlam ya. Lampu bohlam itu cenderung ke warna kuning. Kalau matahari itu sinar pagi itu kuning. Nah, usahakan jangan bercampur dengan cahaya yang sifatnya putih. Putih itu seperti lampu neon. Nah, itu daylight gitu ya. Daylight itu memiliki temperatur 5.600 derajat Kelvin. Kalau tungsten lampu drop bohlam itu 3.200 sampai 3.800 derajat Kelvin. Jadi usahakan biar enak ngatur pencahayaannya itu gunakan satu sumber cahaya yang kalau temperaturnya sama. Misalkan kalau lampu neon semuanya aja. Ya, kalau lampu dop yang agak kuning-kuningan itu kuning-kuning semuanya. Jadi kalau nggak gitu campur seperti ini ya, seperti saya, ini campur nih ya. Ini akan
bingung mengatur kalau temperaturnya itu akan kadang kehijauan, kadang kebiruan, kadang kemerahan gitu. Jadi usahakan satu. Kemudian kita melakukan setting ISO. Jadi nanti di kamera itu ada menu yang namanya ISO. Itu usahakan maksimal 800. Ya. Terkadang kita, waduh kok gelap, udah nggak usah pakai lighting, pakai ISO yang 1600 saja. Ya memang beberapa kamera memang bisa ngangkat seperti Alpha 7 gitu ya, itu bisa sampai 1600 itu masih bagus, tapi saya nggak berani beresiko. Kalau bisa mengatur setting ISO-nya itu maksimal 800. Di atas itu pasti agak koral itu apa ya, bintik-bintik gambarnya ya, kasar. Jadi usahakan di sini semakin rendah ISO-nya, misalkan ISO 400, ISO 200, itu gambarnya itu semakin padat, semakin bagus istilahnya seperti itu. Nah, kemudian ketika produksi outdoor ini akan untuk pertanian, produksi outdoor itu usahakan pengambilan gambar yang baik itu atau golden time-nya itu pada pukul 5:30 pagi, jadi matahari sudah bersinar itu yang ya waktu duha lah namanya, sampai pukul 9 pagi atau jam 3 sore sampai 5 sore. Jadi enak itu karenanya warming, hangat gitu. Jadi ini waktu pengambilan yang baik itu seperti itu. Usahakan itu ya produksi outdoor. Karena kalau misalkan di siang hari terik itu posisi cahayanya itu di atas terik, kemudian orang subjek itu cenderung mengernyitkan mata gitu. Jadi gak nyaman juga untuk detailnya itu. Nah, kemudian hindari cahaya keras. Kalau misalkan cahayanya terlalu keras itu maksudnya terlalu terik gitu ya, gunakan reflektor. Reflektor itu bisa pakai foam, bisa pakai kain putih kemudian dibentangkan dan sebagainya untuk membuat cahaya pantulan seperti itu biar lebih lembut ya. Terus kemudian hindari top light. Top light itu sumber pencahayaannya itu dari atas, kemudian dari atas, jadi nanti akan menimbulkan seperti apa namanya bayangan di bawah hidung dan bawah pipi gitu. Jadi kalau bisa ketika produksi outdoor itu hindari top light. Makanya kalau produksi di outdoor yang siang terik itu cenderung gambarnya kurang bagus. Terus kemudian hati-hati terhadap backlight. Itu nanti kalau misalkan backlightnya terlalu tinggi, backlight itu adalah sumber pencahayaan yang berada di belakang subjek, gitu ya. Itu kalau backlightnya terlalu tinggi itu menghasilkan gambar yang cenderung siluet, gitu ya. Jadi detailnya subjek itu menjadi berkurang. Nah ini masalah pencahayaan. Kemudian penataan kamera ya, ini kan teman-teman kadang misalnya alah gampang ambil gambar aja, nggak usah pakai tripod, saya kuat kok. Sekuat-kuat apapun ketika manusia itu masih bernafas itu pasti muncul goncangan, pasti goyang. Paling kekuatan tangan itu 1-2 menit aja, selebihnya itu pasti getar. Makanya itu usahakan ketika ngambil gambar itu yang stabil. Artinya kestabilan gambar itu sama seperti kita kenyamanan visual atau ergonomis lah. Sama seperti duduk itu kan juga ada ergonomisnya ya. Sama kalau visual itu kalau gambarnya tenang, stabil, itu akan menjadi nyaman di mata. Terus kemudian, nah ini sekarang ada teknologi itu udah gampang sih untuk mengurangi cek itu atau goncangan. Itu bisa menggunakan tripod lah, secara umum tripod. Kemudian, nah menggunakan kamera stabilizer ini, ya pada di tengah itu. Nah ketika bergerak, misalkan menyamping atau misalkan track in, track out, mendekat atau menjauh, itu gunakan yang namanya slider cam, seperti itu. Nah insya Allah ini kalau misalkan menggunakan penyangga kamera ini insya Allah gambarnya bisa jadi lebih stabil. Ditambah lagi dengan teknologi lensa itu ada fasilitas IS-nya atau image stabilizer-nya, itu gambarnya juga bisa
bisa membantu untuk menstabilkan goncangan. Nah, ini penataan kamera. Kemudian berikutnya, ciptakan shot yang baik. Jadi usahakan kita merencanakan sudah bagus. Ketika mengambil gambar pun juga usahakan yang bagus. Pertama adalah shot itu harus memiliki motivasi dan informasi. Apa sih motivasinya? Apa sih motivasi kita ngambil gambar itu? Terus informasinya apa? Itu harus jelas. Jadi jangan ketika subjeknya itu seperti ngelantur dan sebagainya, tidak ada informasi, kita ambil gambarnya, itu menjadi shot yang percuma. Nah, berikutnya adalah angle kamera. Ya, angle kamera ini juga harus berhati-hati karena ini sifatnya adalah video pembelajaran. Ketika guru menyampaikan atau narasumber menyampaikan, itu posisikan pada eye level. Eye level itu adalah posisi sejajar dengan pandangan subjek. Seperti itu, eye level. Jadi jangan sampai nanti itu lebih ke bawah atau low angle atau high angle, karena ini menimbulkan ada aspek psikologisnya. Jadi kalau misalkan kita ngambil gambar high angle itu, nanti subjek itu ada istilahnya aspek psikologisnya itu seperti tertekan gitu. Jadi karena ini video pembelajaran, nggak ada unsur aspek apapun, baiknya ketika ada narasumber atau guru menyampaikan atau murid bertanya dan sebagainya, itu pasang posisi angle-nya itu sejajar dengan pandangan. Nah, berikutnya pergerakan kamera atau kamera movement. Macam-macam ini banyak kamera movement, ada tilt, ada panning, ada tracking, ada arc, swing, pedestal, dan grab. Silahkan bergerak, silahkan menggunakan gerakan kamera, tetapi gunakan secukupnya. Gunakan kalau misalkan itu ada motivasi. Kenapa harus bergerak? Kenapa harus mendongak ke atas? Sama seperti kita kalau berpindah tempat itu pasti ada tujuannya. Oh, saya mau mengambil sesuatu. Sama. Jadi pergerakan kamera itu harus ada fungsi dan motivasinya. Misalkan ketika kita ngambil ada anak berlari gitu ya, kita ikuti, ya udah kita panning. Seperti itu. Nah, ini istilahnya gunakan pergerakan kamera itu secukupnya. Terus kemudian frame size. Frame size itu adalah ukuran gambar, ukuran shot size bisa, atau type of shot. Nah, di sini saya bagi 3 aja biar gampang, karena sebenarnya shot size itu, frame size itu ada banyak, ada 9. Ini ada shot yang banyak close atau dekat untuk melihat detailnya itu. Kemudian shot medium atau shot sedang. Kemudian wide shot itu adalah shot yang lebar. Intinya frame size itu dibagi seperti itu. Nanti ada fungsi-fungsinya juga. Nah, kemudian komposisi. Perhatikan komposisinya. Jadi ketika ngambil gambar, perhatikan komposisinya, pas enggak, menarik enggak, kemudian komposisinya menarik pas apa tidak, baru record. Jangan kemudian belum siap, talentnya belum siap langsung diambil gambarnya, akan membuang memori banyak nanti. Nah, kemudian imaginary line seperti itu, jangan sampai ambil gambar itu jumping. Kelihatannya sudah berjalan berangkat, tapi kalau misalkan ngambil gambarnya jumping bisa seperti pulang gitu. Lighting juga harus diperhatikan juga. Lighting itu ada key light-nya, backlight-nya harus direncanakan juga ditata. Kemudian juga ada editing perspektif, ada continuous, cross cutting, jump cut. Ini istilah-istilah di produksi film ya, atau produksi televisi. Barangkali teman-teman kalau misalkan di daerah itu di sekolahnya ada dekat dengan SMK Broadcast, atau kebetulan satu sekolahnya itu ada SMK yang jurusannya broadcast atau perfilman, bisa sharing nanti sama teman-teman di sana ya. Atau bahkan bisa berkolaborasi. Nah, ini rumus yang istilahnya kalau di fisika itu kan kita mengenal yang namanya EMC kuadrat ya. EMC kuadrat itu rumusnya Einstein, atom ya, teori atom. Nah, ini kita bisa belajarkan, kita gunakan rumus untuk ngambil gambar itu. Paling tidak kita mengambil gambar itu ada EMC kuadrat namanya.
E-nya itu adalah establish. Establish itu gambar luas ya, shot luas tadi, wide shot atau shot luas. Ini digunakan untuk mengenalkan lokasi subjek, kemudian tempat, lokasi, waktu, apakah itu di siang hari atau malam hari, di mana lokasinya dan sebagainya, itu kita gunakan gambar-gambar yang sifatnya establish. Baru itu kita ambil gambar yang kedua adalah lebih mendekat atau medium. Establish misalkan di ruang kelas, misalkan ruang kelasnya seperti apa sih, atau ruang labnya seperti apa sih, ruang penggangnya seperti apa sih, itu ambil establishnya. Baru agak mendekat, ada aktivitas apa di situ, itu mengambil gambar medium shot. Baru kemudian kita ambil gambar-gambar close untuk menjelaskan detail-detail dari informasi gambar itu tadi. Misalkan ada gambar anak sedang menyimak, menulis, mengamati, kemudian mempraktekkan apa yang dia praktekkan apa, seperti itu ambil gambar close dekat. Ya, jadi gunakan ini, praktisnya seperti itu cara gampangannya, itu EMC kuadrat. Establish, square atau medium, kemudian cover atau close gambar dekat. Nah, kemudian kita berdiskusi tentang penataan suara. Untuk penataan suara di sini lebih baik gunakan clip on saat adegan paparan atau wawancara. Jadi untuk membantu mengurangi noise yang di sekelilingnya narasumber itu. Kalau misalkan kita nggak punya clip on dan sebagainya, berarti langkah berikutnya adalah kamera itu didekatkan ke subjek, mungkin menggunakan shot yang medium shot dan sebagainya. Jadi mic yang ada di nempel di kamera itu dekat dengan subjek yang berbicara itu. Nah, berikutnya, apabila pengambilan gambar menggunakan lebih dari satu kamera atau yang disebut sebagai multicam, sebaiknya menggunakan alat perekam audio tambahan atau audio recorder. Jadi audio recordernya itu, atau bisa juga ambil satu kamera yang digunakan untuk merekam masternya, suara masternya. Tapi kalau bisa lebih aman itu menggunakan alat rekam tambahan atau audio recorder. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini yang selalu terlupakan. Ketika kita asik mengambil gambar, kita selalu melupakan yang namanya suara. Padahal penting ya suara. Jika bagus-bagus gambar apapun, kalau misalkan di situ banyak noise, banyak gangguan, suaranya nggak jelas, itu menjadi kualitas audiovisualnya itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi untuk itu kita harus gunakan yang namanya headphone ya, headphone. Kalau ini namanya headset, headphone itu untuk mengkontrol audionya itu. Apakah ketika pas narasumber menyampaikan tiba-tiba ada suara mobil lewat atau sepeda motor lewat, ya kita harus cut dulu, baru posisinya suaranya aman, kita ambil lagi seperti itu. Dan ketika misalkan ambil gambar di sekolah, kita harus kondisikan biar anak-anak, misalkan kan ada yang nggak tahu, mungkin rame, berisi dan ada yang teriak-teriak gitu ya, kita harus kasih tulisan di depannya itu, harap tenang, ada syuting, seperti itu. Terus ada kompromi dengan lingkungannya. Ini untuk audionya. Nah, berikutnya cek indikator level audio itu harus selalu dikontrol. Jadi jangan sampai over, suaranya over, itu nanti juga nggak bagus, atau under atau terlalu kecil, itu membuat nanti kalau dinaikkan gain kontrolnya itu, audio kontrolnya itu menjadi noise atau desis gitu. Nah ini harus dikontrol audio levelnya. Paling maksimal itu misalkan ada warna, itu warnanya kuning level audionya. Di kamera itu pasti ada, kalau misalkan audio kontrol levelnya diaktifkan itu pasti ada seperti diagramnya itu. Kemudian, nah ini hati-hati dengan bocor suara. Ketika saya mengamati beberapa teman video pembelajaran teman-teman yang kemarin kita amati, itu banyak sekali dengan bocor suara. Entah itu di belakangnya itu ada yang nyetel musik keras-keras gitu ya, kemudian ada anak lewat kemudian sambil teriak-teriak, atau sepeda motor atau mobil, itu sering terjadi istilahnya kelolosan gitu, bocor suaranya itu. Jadi harus hati-hati.
Kalau misalkan terlanjur program gimana? Ya udah retake lagi, pengambilan gambar lagi, cuma seperti itu. Ya. Terus kemudian ini, ketika merekam narasi atau voice over itu sebaiknya dilakukan di dalam ruangan. Hati-hati kalau di dalam ruangan itu ada AC dan sebagainya, atau kipas itu dimatikan dulu sementara biar suara desisnya itu tidak masuk ke alat perekam suaranya. Jadi terus kemudian hati-hati dengan pantulan juga, pantulan suara menggema gitu ya, jangan sampai menggema juga. Jadi ngerekam nasinya seperti itu, direkam di indoor untuk mengurangi gangguan suara. Terus kemudian, nah ini yang penting sekali, banyak sekali terjadi, harap berhati-hati dalam memilih ilustrasi musik. Apabila mengambil di internet, cari yang free license, atau nanti jangan sampai ketika kita bikin karya tiba-tiba diklaim kemudian kena pidana gitu ya. Jadi itu jangan kita melanggar hukum dengan mengambil musik yang sebenarnya itu ada lisensinya. Jadi cari yang free lisensi. Kemudian kalau misalkan kita ngambil ya tetap kita judul lagu, pembuatnya, kortesi, alamat linknya itu dicantumkan. Sama seperti kalau kita membuat karya ilmiah atau skripsi atau tesis dan sebagainya, itu kan pasti kalau mengambil kutipan dan sebagainya itu kan sumbernya dari mana sih? Jadi harap hati-hati dalam memilih ilustrasi musik. Kalau misalkan bisa membuat sendiri, buatlah sendiri dengan teman-teman yang pandai membuat ilustrasi musik. Tentunya dengan karakter yang pas ya. Dan ada kemarin tuh kecolongan pakai ada ilustrasi musik dangdut koplo itu juga ada. Waduh, ini video pembelajaran kok ada musiknya house music gitu ya. Aduh, jadi harus hati-hati. Ini karena untuk pembelajaran ya. Jadi ambil musik yang pas. Nah, ini kita menginjak di teknis pasca produksi. Ini karena ini kalau kuliah mungkin agak panjang ya, tapi kan ini waktunya dibatasi 1 jam, jadi saya agak cepat poin-poinnya aja. Jadi di teknis pasca produksi atau editing ini ada, paling tidak video itu harus ada openingnya. Sama seperti ketika buku itu ada covernya, itu kan buat membuat untuk menarik perhatian. Terus kemudian cutting atau sambungan gambar. Lebih enak membuat sambungan gambar itu cut-to-cut. Cut-to-cut itu shot tenang, kemudian cut lagi, ambil yang gambar medium, cut lagi, ambil yang gambar close up, cut lagi dan sebagainya. Jadi cara menyambung gambarnya pun juga sama seperti kita ngambil di kamera tadi, pakai prinsip EMC kuadrat juga bisa. Ketika gambar sambungannya depan luas dulu, misalkan gambar shot sekolahan atau shot ruang bengkel atau ruang kelas, baru disambung dengan gambar yang medium, misalkan guru membuka pembelajaran, kemudian disambung close up, anak menyimak, anak mencatat, anak mempraktekkan dan sebagainya. Itu sambungan-sambungan itu yang enak adalah seperti itu. Jadi ada prinsip cuttingnya pakai EMC kuadrat tadi. Nah, transisi ini untuk perpindahan gambar. Banyak teman-teman menggunakan transisi itu yang nggak tepat. Tidak. Jadi transisi ada fungsinya. Sama seperti kalau di dunia teater itu kan pasti kalau teater itu kan kalau mau mulai itu layarnya ditutup gitu ya. Kemudian ketika pertunjukannya dimulai layarnya dibuka. Sama, transisi kalau di video itu juga seperti itu fungsinya. Ketika fade in dari gambar gelap menjadi terang, itu berarti sekuen awal dimulai. Kalau sekuennya berakhir, berarti dari gambar ada gambar kemudian menuju gelap. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai, kok asik ya digelapin, diterangin fade in, fade out gitu ya. Itu tapi kalau tidak ada tujuan tertentu ya jangan gitu. Nanti ini malah mengganggu kenyamanan visual. Seperti itu. Nah, penting juga karena ini video pembelajaran itu tambahkan caption penjelas. Karena yang menonton itu tidak hanya
ini untuk yang normal ya. Kan orang difabel kan punya hak untuk menonton, punya hak untuk belajar melalui audiovisual ini. Tambahkan caption atau tulisan-tulisan penjelasan itu. Jadi istilahnya misalkan tahapan-tahapan produksi, misalkan menyiapkan bahan, alat dan sebagainya, nama alatnya itu apa, itu tambahkan di caption. Caption itu tulisan penjelas habisnya itu ya. Kemudian ini grafis juga penting di sini untuk istilahnya, makanya kemarin kita berdiskusi dengan kurikulum tuh lebih tepatnya bidang audiovisual itu adalah bidang seni. Tak upahnya untuk menyenangkan. Tadi kan ada pertanyaan, bagaimana sih membuat video yang menyenangkan? Ya harus ada seninya, ada unsur bagaimana menarik ditonton, menyenangkan. Itu berarti dari visual pun harus enak ditonton juga. Ya, lewat apa? Lewat grafis. Seperti itu. Salah satunya. Selain juga konten juga penting. Nah, kemudian ada closing dan credit title. Closing di sini penutup. Kalau misalkan orang pergi itu kan pamitan ya. Credit title itu fungsinya untuk mengucapkan terima kasih kepada kru. Kan kru itu kan nggak pernah muncul di gambar, tapi berperan banyak di produksi video kita gitu ya. Jadi munculkan di situ udah senang. Misalkan anak kita yang jadi kameramen itu ini, wah muncul di credit title, cuma tulisan aja itu mewujudkan itu penghargaan. Jadi logonya Iduka kita, partner Iduka, kemudian logo sekolah kita di credit title itu menunjukkan istilahnya apa ya, peran serta, ucapan terima kasih dan rapat kerjanya itu muncul semuanya. Seperti itu. Baik, kalau ahli banget saya juga enggak, artinya kita bisa diskusi di forum ini. Itu Mas Kabir. Ya, tutup dulu. Ya, ingat dulu. Ya, monggo silakan. Terima kasih. Closingnya itu. Ya. Ya. Makasih Mas Ari atas paparannya. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu saya hormati, materi yang sangat bagus dari Mas Ari ya. Ini materi hari ini saya rasa sangat-sangat bermanfaat ya untuk khususnya untuk guru-guru yang non multimedia ini, karena ini pengetahuan baru gitu ya. Dan dari awal tadi kita sudah mendengar secara umum bagaimana video pembelajaran itu, terus kemudian Bu Widi juga sudah menjelaskan secara jelas gitu ya bagaimana menganalisis kurikulum gitu ya. Dan untuk nantinya akan dikembangkan menjadi video. Dan terakhir ini materi yang sangat teknis dari Mas Ari gitu, bagaimana mengambil gambar. Terima kasih, kita akan balik pukul 16.15 Bapak Ibu semua. Saya izin untuk istirahat dulu sebentar. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, sama-sama.